Tidak, Tama berkata ringan, dialah yang tahu bagaimana menghentikan keuntungan tepat waktu. Hanya orang yang bisa menghasilkan uang dari kasino. Selama kamu masih di kasino, kamu harus memahami sebuah kebenaran. Uang di kasino bukanlah uang, tetapi setumpuk keripik plastik yang tidak berharga. Hanya keripik plastik yang kamu menangkan yang dapat ditukar jika kamu memilih untuk terus tinggal di kasino. Kamu mungkin akhirnya kehilangan semua chip di tanganmu, dan bahkan kehilangan semua uang yang kamu dapatkan. Setelah berbicara, Tama berkata lagi, itu sama dengan ibu. Ibu memiliki seseorang yang melindungimu di Bedford Hill, dan setelah beberapa hari tidak ada yang berani melawanmu. Ini adalah laba bersih. Saat ini, ketika ada kesempatan, ibu harus segera menghentikan keuntungan dan memasukkan uangmu ke dalam sakumu. Jika tidak, kemungkinan besar ibu akan memuntahkannya dengan keuntungan. Rika tertegun sejenak, dan berkata dengan marah, menantuku yang baik, kamu benar. Ibu tidak mengerti kebenaran ini. Ibu seharusnya memahami kebenaran ini sebelumnya. Aku akan berlarian keluar sekarang. Tama tidak peduli tentang kebangkitannya saat ini. Dia hanya merenungkan dalam hatinya bahwa jika dia seperti ini sekarang, jika dia membawanya kembali ke Providence, Alena pasti akan merasa tertekan saat bertemu dengannya. Terlebih lagi, kaki Rika mengalami patah tulang, dan sebagian besar kemampuan perawatan dirinya telah hilang. Jika dia diambil kembali, siapa yang akan mengurus kehidupan sehari-harinya? Alena masih harus menghadiri kelas, dan tidak nyaman untuk merawatnya sendiri. Jadi cara terbaik adalah membiarkannya tinggal di New York untuk perawatan. Namun, masih ada dua masalah. Salah satunya adalah bagaimana membuat Rika rela tinggal di New York, dan yang lainnya adalah bagaimana menjelaskan hal ini kepada istrinya. Tetapi prioritas utama adalah membawa Rika ke rumah sakit untuk perawatan terlebih dahulu. Meskipun dia memiliki cedera kaki, setengah pil penghambur darah dapat membuatnya berjalan, tapi dia masih merasa agak boros memberikan pil pada Rika. Jadi, dia mengantarnya ke rumah sakit swasta keluarga Fei. Karena Daron telah mengonfirmasi mereka sebelumnya, rumah sakit menunggu dengan kekuatan penuh. Begitu Rika tiba, dia dengan hati-hati diangkat keluar dari mobil oleh beberapa perawat, dan kemudian didorong ke ruang perawatan ortopedi dengan kursi roda. Sekelompok spesialis ortopedi mengepung Rika dan menggunakan segala macam cara profesional untuk merawatnya, yang membuat Rika mendapatkan kembali perasaan menjadi bos di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill. Setelah diagnosis dokter, meskipun kaki kanan Rika mengalami patah tulang tertentu, ini tidak terlalu serius dan tidak memerlukan perawatan bedah. Tapi masih perlu diimobilisasi dengan gips, dikombinasikan dengan pengobatan obat dan budidaya diri. Kemudian, untuk memungkinkan Rika beristirahat lebih baik, mereka langsung mengaturnya di bangsal terbaik, dan kemewahan interiornya jauh lebih mewah daripada suite di hotel mewah. Beberapa perawat dengan lembut memindahkan Rika ke ranjang rumah sakit, dan menyesuaikannya ke sudut yang paling nyaman untuknya, dan kemudian salah satu perawat berkata kepada Rika, "Nyonya, tunggu sebentar, saya akan membawakan Anda buah dan makanan ringan. Anda perlu mengisi kembali stamina Anda terlebih dahulu." Oke, terima kasih banyak. Kondisi Rika meningkat pesat karena penggunaan pompa analgesik. Selain itu, berbaring di ranjang rumah sakit yang nyaman, dia akhirnya mendapatkan kembali senyumnya. Perawat itu berkata dengan hormat, "Nyonya, sama-sama, ini yang harus saya lakukan." Setelah perawat keluar, Rika hanya bisa menghela nafas pada Tama, melihat lingkungan yang mewah, menantuku yang baik. Kondisi perangkat keras rumah sakit ini juga sangat baik. Bangsal ini harus setidaknya 100 meter persegi, kan? Bangsal mewah seperti itu tidak bisa menghabiskan biaya kurang dari $1.000 sehari. Tama tersenyum, "Bu, rumah sakit ini milik klienku.
Dia sudah mengatakan bahwa perawatan ibu di sini tidak akan dikenakan biaya sepeser pun, dan ibu pasti akan diberikan dokter, perawat, dan bangsal terbaik. Tidak ada biaya, Rika tercengang, dan berkata, Bu, sangat keren untuk tidak menghabiskan 1 rupiah pun untuk tinggal di bangsal sebesar itu. Tepat setelah berbicara, perawat mengetuk pintu dan masuk, membawa piring buah dan makanan penutup yang sangat indah. Dia meletakkan semua makanan di meja kecil di depan Rika, dan berkata dengan hormat, Nyonya, silahkan makan camilan buah dulu, dan saya ingin memperkenalkan kepada Anda bahwa layar di kepala tempat tidur Anda sebenarnya adalah layar sentuh. Ada antarmuka pemesanan, di mana Anda dapat memilih makanan yang Anda suka, dan kami akan mengirimkannya kepada Anda sesegera mungkin. Rika berkata dengan terkejut, kenapa sangat perhatian? Biarkan aku melihat apa yang kalian semua miliki. Apakah itu enak? Kemudian, Rika mengklik antarmuka pemesanan dan berseru, Indonesia, Prancis, Jepang, Italia. Astaga, banyak sekali menunya. Menu-menu ini bahkan tidak ada di hotel-hotel pada umumnya. Begitu banyak varietas, perawat itu mengangguk dan berkata, kami memiliki banyak restoran Michelin yang bekerja sama dengan kami. Umumnya, setelah Anda memilih, restoran akan mengirimkan pesanan Anda dalam waktu 1 jam. Jadi Anda harus memesan sedikit lebih awal untuk menghindari waktu tunggu yang lama. Rika bertanya dengan cepat, mengapa tidak ada harga untuk ini? Saya tidak berani memesannya tanpa harga. Jika makanan ini berharga beberapa ribu dolar, bukankah keluarga itu akan bangkrut? Perawat menjelaskan, Nyonya, Anda sekarang berada di bangsal VIP teratas rumah sakit kami, yang umumnya digunakan secara internal oleh anggota keluarga presiden kita. Jadi Anda tidak perlu membayar semuanya ketika Anda tinggal di sini. Ya Tuhan, ini gratis, Rika bertanya dengan heran dan gembira. Lalu apakah ada makanan penutup, minuman, parfum, atau spa perawatan kulit di atasnya? Apakah ini juga gratis? Ya, perawat itu mengangguk dan berkata, semua layanan yang bisa diberikan gratis. Anda bisa memesan apapun yang Anda suka. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi fisik Anda saat ini, kami akan memberi Anda nasihat profesional. Rika sangat bersemangat. Dia berkata, Oke, kalau begitu aku akan mempelajarinya dengan cermat nanti. Perawat itu membungkuk sedikit dan berkata, kalau begitu, Anda bisa membunyikan bel kapanpun Anda membutuhkan sesuatu, dan saya akan siaga di pusat perawat di sebelah Anda. Setelah perawat meninggalkan bangsal, dia memandang Tama, dan berkata dengan kekaguman, kamu harus menjadi menantuku yang baik. Itu sebabnya kamu memiliki keterampilan yang luar biasa. Di tempat yang begitu bagus, kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk menemui dokter dan dirawat di rumah sakit, dan kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan dan minum. Jika tidak ada batasan waktu, ibu bisa tinggal di sini sampai ulang tahun ibu yang ke-80. Setelah berbicara, dia ragu-ragu sejenak dan bertanya secara eksperimental, menantuku yang baik, apakah menurutmu ibu bisa tinggal di sini dan beristirahat dengan baik? Memulihkan diri, ibu tidak akan pergi ke Providence untuk saat ini. Tama tidak menyangka Rika akan menawarkan untuk tidak kembali ke Providence, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, saya juga berpikir akan lebih baik bagi ibu untuk tinggal di sini. Lebih baik karena ada dokter dan perawat terbaik di sini yang bisa memberikan perawatan terbaik 24 jam sehari. Lagi pula, jauh lebih nyaman daripada pergi ke Providence. Tidak ada seorang pun di Providence yang bisa menjagamu 24/7. Rika mengangguk lagi, dan berkata dengan serius, ngomong-ngomong, kamu tidak perlu mengeluarkan uang di sini, dan ada orang yang menunggu semuanya. Keuntungan yang begitu besar, jangan disia-siakan. Setelah berbicara, dia berkata lagi, oh, ya, kursus Alena diperkirakan hanya tinggal seminggu lagi,
dan kemudian kamu pasti akan pergi dari New York. Menurut ibu, lebih baik ibu tinggal di sini sendirian. Sembari memulihkan diri, kamu pergi ke Providence untuk menemani Alena dulu, dan setelah dia lulus, kalian berdua akan datang ke New York untuk menjemput ibu, dan kita akan kembali bersama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.